Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fisika dasar, besaran dan pengukuran. Nah, apakah fisika itu? Kita harus tahu fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif metode ilmiah. Sebagai pendahuluan, untuk menyatakan suatu besaran, misalnya panjang diperlukan satuan. Jumlah besaran dalam fisika ini banyak, karena itu akan diperlukan banyak sekali satuan. Besaran yang dapat dibentuk dari besaran-besaran lain disebut besaran turunan. Sedangkan besaran-besaran tertentu yang membentuk besaran turunan disebut besaran pokok. Nah, besaran fisika, lihat di sini ya, konseptual itu ada besaran pokok, besaran turunan, besaran yang ditetapkan dengan satu standar ukuran. Adapun besaran turunannya, besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Kemudian ada matematis, besaran skalar hanya memiliki nilai, besaran vektor memiliki nilai dan arah. Dalam sistem internasional ada tujuh besaran pokok panjang yang diberi lambang R, satuannya meter, lambang satuannya M. Kemudian ada massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Itu ada 7 sistem internasional besaran pokok. Namun, pemakaian satuan yang bermacam-macam akan menimbulkan banyak kesukaran. Pertama, kita perlu banyak mendefinisikan beragam alat ukur dan lain sebagainya. Karena itu, di dalam dunia ilmu pengetahuan digunakan satuan standar yang disepakati secara internasional. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok, luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, usaha daya. Bisa dilihat sendiri pada tampilan berikut. Konversi satuan, di dalam pengkonversian satu satuan, maka kita memerlukan suatu faktor konversi yang terdiri dari bilangan dan penyebut yang masing-masing memiliki satuan yang berbeda, tetapi memiliki besar yang sama, sehingga faktor konversi ini bernilai 1. Contoh, mengubah dari 45 yard dalam satuan meter 1 yard sama dengan 0,9144 meter. Faktor konversi, ada panjang, massa, dan waktu. Contoh, 1 in sama dengan 2,54 cm. Adapun massa 1 slug sama dengan 14,59 kg. Adapun waktu 1 jam sama dengan 3.600 second per detik. Notasi ilmiah. Dalam notasi ilmiah kita menuliskan bilangan sebagai hasil bilangan A lebih besar dari A10 dengan bilangan 10 berpangkat yang disebut orde. Contoh, 140.000 sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 5 dan 0,0037 sama dengan 3,7 kali 10 minus pangkat 3. Nah, dimensi suatu besaran menggambarkan bagaimana besaran tersebut disusun dari kombinasi besaran-besaran pokok, panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya, dengan dimensi LMTIONG. Besaran, turunan, luas volume, percepatan, gaya, usaha, panjang kali panjang, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat pada gambar yang saya paparkan di sini. Pengukuran, mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan suatu besaran yang sudah distandar. Pengukuran panjang dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer dan seterusnya. Ya, instrumen pengukuran adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Kriteria kemampuan alat ukur, akurasi, itu hasil ukur yang mendekati hasil yang sebenarnya. Presisi, kemampuan alat mengukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Sensitivitas, tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. Kesalahan, error, penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Nah, pengukuran besaran pokok di sini ada contoh mistar ya.
Mistar posisi yang salah akan menyebabkan kesalahan baca atau kesalahan paralaks. Jangka sorong memiliki batas ketelitian sampai dengan 0,1 mm. Pengukuran besaran panjang mikrometer sekrup mempunyai ketelitian 0,1 mm hingga cocok untuk mengukur antara lain tebal kertas, diameter kawat email, dan tebal kain. Ya, bisa dilihat pada gambar berikut. Ada rangka, kunci penyetes, skala tetap, skala putar, gigi pemutar, ruang ukur gerak, dan lain sebagainya. Kemudian untuk besaran massa ini menggunakan neraca Ohaus 310 ya. Bisa dilihat pada gambar. Ya. Ini beberapa gambar. Pengukuran besaran waktu bisa menggunakan stopwatch, start, stop, dan reset yang biasa kita gunakan di lapangan ya ketika anak mengadakan lomba lari dan sebagainya. Ketidakpastian pada pengukuran itu disebabkan adanya kesalahan dalam pengukuran. Ya, jadi memang benar di awal akan benar juga hasil di akhirnya. Ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif itu ada ya. Pengolahan data pengukuran tunggal dan lain sebagainya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.